Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan sistem informasi pengelolaan NO atau aplikasi Signu yang dibuat oleh PWNU Jawa Tengah. Untuk akun adalah menggunakan alamat email yang sudah diaktifasi oleh cabang. Jadi masing-masing MBC, ranting, semuanya mengirimkan email dan juga akun email beserta nama admin yang ditunjuk dari ranting dan MBC, kemudian disetorkan ke cabang. Nantinya akan diaktifkan akun masing-masing dari ranting dan juga MBC. Oke, langsung lanjut. Secara garis besar, Signu ini adalah untuk pengelolaan administrasi dan juga laporan kegiatan, laporan program kerja yang nantinya dikelola di Signu ini. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa yang ada di dalam Signu ini. Kita langsung login. Ini akun yang sudah diberikan. Ini kita menggunakan akun ranting. Kita login. Ya, ada 7 menu di sini. Ada 7 menu dari mulai home, list kontak, surat diarsipkan, kegiatan, penyimpanan code, kemudian program kerja. Yang pertama, menu home itu menunjukkan identitas kita, identitas ranting dan juga identitas admin seperti ini. Jadi ini kita menggunakan akun pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Jenggotan 2. Secara garis besar, Signu ini digunakan untuk pengelolaan administrasi. Misalnya kita butuh mengirim surat kepada MBC, kita butuh mengirim surat kepada ranting lain, atau bisa juga mengirim surat ke cabang. Kita lanjut ke menu list kontak. List kontak di sini tertera 259. Ini masing-masing akun tentunya akan berbeda tergantung kondisi di wilayah masing-masing. Yang rantingnya lebih banyak, yang MBC-nya lebih banyak, tentunya akan berbeda. Jadi kalau yang kebetulan nanti list kontaknya masih 0, bisa menggunakan menu refresh ini, menu refresh. Nah, ini tergantung koneksi internet masing-masing. Jika internetnya lebih cepat, berarti refreshnya lebih cepat. Kalau tidak cepat, ya harus berlatih bersabar. Kalau yang cepat, ya harus berlatih bersyukur. Seperti itu ya. Kita lanjut ke menu surat. Di sini menu surat ada sub buat surat belum dibaca, surat masuk, surat keluar, surat tembusan, surat belum dikirim. Nah, ketika buat surat masuk, pada dasarnya seperti yang di awal tadi, pada dasarnya ini seperti aplikasi pengirim pesan, seperti halnya email lah, seperti itu. Dan email ini dilampiri surat. Kita coba buat menu buat surat baru. Buat surat baru, tanggal surat dibuat, ini semuanya wajib diisi, tidak boleh ada yang kosong. Tanggal surat dibuat, nomor surat ya, misalnya tanggal hari ini. Oke, nomor surat misalnya kita coba 98. Kita mencoba untuk mengirim surat dari ranting ke MBC, misalnya seperti itu. Garis miring ranting, garis miring ranting, garis miring
bulan garis miring tahun 2023. Perihal kita misalnya undangan. Sifat surat ini ada 3 pilihan: penting, segera, mendesak. Misalnya kalau kita penting, kita coba pakai penting. Jenis suratnya, karena kita ini sifatnya undangan, berarti undangan, tergantung surat yang dikirimkan itu seperti apa, undangan. Oke. Nah, kita harus sudah mempunyai file surat yang sudah jadi, yang berbentuk PDF. Ini wajib berbentuk PDF. Ya, kita coba, ini saya punya surat di sini. Nah, kemudian setelah itu kita deskripsi singkat, kita wajib diisi di sini. Misalnya undangan sosialisasi SIPNU saja. Nah, form lampiran surat, jika surat tersebut mempunyai lampirannya ditaruh di sini. Kalau tidak mempunyai lampiran, tidak usah, tidak apa-apa. Nah, kemudian penerima, surat ini akan dikirim kemana? Nah, misalnya surat ini akan saya kirimkan ke MWC berarti kembang. Nah, ini MWC. Kalau kembang, kalau sudah berwarna hijau, kembang ini sudah berwarna hijau, berarti sudah dipilih, satu dipilih. Kalau pengen mengirimkan ke MWC Kedung, nah berarti MWC Kedung dipilih. Oh, ternyata MWC Kedung nggak jadi dikirim surat, kita klik lagi. Nah, kita klik lagi, otomatis di sini berubah menjadi satu, dipilih lagi. Nah, kalau misalnya pengen ke MWC Pecangaan, nah, ini berubah menjadi 2. Yang hijau ini berarti kita sudah memilih, kita pilih yang Kecamatan Kembang, MWC Kembang. Nah, kalau sudah selesai, kita close menggunakan silang yang atas, bukan yang ini. Yang ini untuk di menu pencarian, ya. Ini kita close. Nah, sudah masuk di sini. Kalau misalnya terlalu banyak, kita salah, bisa dibuang dari sini. Dari sini. Kita ulang lagi, tambah. Nah, kembang, ini MWC. Oke, kita close. Nah, kalau kita mengirimkan dari ranting, mengirimkan ke surat, otomatis kita tidak perlu mengirimkan surat ke MWC. Otomatis kita tidak perlu memberikan tembusan. Kalau kita mengirimkan dari ranting ke ranting, berarti kita perlu mengirimkan tembusan di mana MWC yang kita tuju. Salah satunya misalnya di sini kita tambah ke jenggotan 1, misalnya jenggotan 1. Nah, oke, berarti kalau kita dari jenggotan 2 mengirimkan surat ke jenggotan 1, berarti tembusannya di sini sama caranya sama, kita tembusannya ke MWC, karena selaku pemilik wilayah harus diketahui. Nah, seperti itu. Kalau ini tadi kita contohnya ke MWC, berarti kita tidak usah memberikan tembusan, karena memang ranting atasannya MWC. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita ke preview. Nah, ini tadi surat yang kita upload. Kalau kita sudah diupload, berarti kita cek dulu list penerimanya siapa, tembusannya siapa. Kalau sudah lengkap semua, kita tinggal kirim. Kalau masih salah, misalnya kalau ada kesalahan, kita bisa diedit menggunakan di menu pakai tanda pensil ini. Bisa kita edit dulu. Ya, mana yang salah kita edit. Oh, kalau sudah, kita preview lagi. Nah, selama belum kita kirim, berarti masuknya surat dia berada di sini. Surat belum dikirim. Nah, surat belum dikirim bisa dilihat di sini dari preview aksi. Nah,
Kalau nanti sudah dikirim, di sini akan kosong. Nah, surat belum dikirim, ada satu surat. Kalau sudah dikirim, dia masuk pindah ke surat keluar. Kita lihat. Nah, ini anggap saja sudah selesai, sudah betul, kita kirimkan. Iya. Nah, karena belum dibaca, baru diterima kan belum dibaca. Karena belum dibaca, di sini sudah masih ada tanda belum dibaca. Kalau nanti sudah dibaca, berarti birunya bertambah 1, ini jadi 0. Nah, seperti itu. Kemudian di sini surat belum dikirim sudah kosong. Nah, surat belum dibaca, yang surat belum dibaca itu di sini maksudnya itu surat masuk yang belum kita baca. Nah, kalau ini kita buat surat baru itu buat ngirim surat keluar, ini surat masuk yang belum dibaca, ini surat masuk secara keseluruhan, kemudian ini surat keluar, ini surat tembusan. Jadi ini sifatnya arsip, ini sifatnya arsip, surat masuk, surat keluar, surat tembusan, ini sifatnya arsip untuk internal NO. Nah, seperti itu. Ini surat, menu surat ini sifatnya internal NO. Nah, sampai di sini kita lanjut ke surat diarsipkan. Kita lanjut surat yang diarsipkan, kemudian kita milih surat diarsipkan. Ada menu tambah arsip baru. Nah, namanya juga diarsipkan, berarti dia menyimpan surat. Ya, seperti itu. Tambah arsip baru. Nah, misalnya kita menerima surat dari eksternal NO, tanggal surat dibuat, ini mau diisi tanggal surat dibuat, tanggal suratnya ya, tanggal surat misalnya tanggal hari ini, kemudian suratnya nomor 120, kemudian misalnya desa, itu kan eksternal, bisa desa, bisa puskesmas, bisa kecamatan, bisa organisasi yang lain, atau bisa juga kelompok-kelompok yang lain ya. Ini desa, kemudian bulan ini, kemudian tahun 2023, kategori surat. Nah, eksternal NO, jenis surat otomatis masuk karena kita memasukkan arsip untuk eksternal NO. Nah, kalau kita mau mengirim surat keluar, berarti ini keluar, kita simpan di sini. Ini kita coba untuk masuk ya. Pengirim suratnya siapa? Pemdes misalnya. Pemdes. Perihalnya apa? Misalnya perihalnya sosialisasi pemilu. Ini yang lagi baru, yang lagi tren kan, sosialisasi pemilu 2024. Nah, ini contoh suratnya dimasukkan. Oke, sudah. Deskripsinya ditulis, permohonan sosialisasi pemilu 2024, seperti itu. Kalau sudah diisi semua, kita klik simpan. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah, ini bisa dicek lagi. Nah, udah betul apa belum? Kalau masih salah, kita cek lagi. Edit, sama tadi menu editnya ada di sini. Icon pensil di sini. Nah, icon pensil ini fungsinya untuk edit. Setelah selesai, sudah cukup, dirasa cukup. Nah, sudah diarsipkan, sudah. Kita lihat, ini tadi tambah arsip untuk menambahkan arsip.
kemudian semua arsip. Nah, arsip semua kita di sini arsipnya, arsip untuk eksternal NO, semua arsip masuk di sini, arsip keluar karena kita belum mengirim keluar. Nah, ini arsip internal, arsip eksternal, seperti itu. Jadi caranya sama. Kalau kita ingin menambahkan arsip eksternal, berarti kita tambah di sini. Sama caranya seperti tadi, sama, tidak ada bedanya ya. Jadi pada intinya untuk Sipnu ini untuk pengelolaan arsip kita yang selama ini kadang-kadang ranting sendiri, kantornya pindah-pindah, tidak punya tempat, jadi tidak punya tempat untuk menyimpan arsip. Jadi PW memfasilitasi untuk penyimpanan arsip. Disinilah tempat penyimpanan arsip. Saya kira untuk surat diarsipkan dan sub menunya sudah cukup jelas. Kita lanjut ke menu kegiatan, kemudian tambah kegiatan. Oke, tambah kegiatan. Sini ada nama kegiatan, tujuan kegiatan, kategori, pelaksanaan, tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah peserta, jumlah panitia, hasil kegiatan, layanan dasar, jumlah dana, asal dana, berita kegiatan, dan juga foto kegiatan. Nama kegiatan misalnya pengajian umum, nama kegiatan misalnya pengajian umum. Tujuan kegiatan yaitu meningkatkan iman dan takwa, gitu aja ya. Kategorinya bisa, karena kategori kita belum menambahkan jadi masih kosong ya, ini bisa pakai drop down ya. Kita tambah menu tambah di sini, tambah lagi misalnya pengajian umum ini, misalnya kita bisa menambahkan pengajian umum itu misalnya dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, berarti masuk di PHBI. Nah, kategori kegiatannya masuk di PHBI. Kemudian kalau mau nambah lagi boleh, rutinan boleh. Misalnya kalau ingin menambahkan bakti sosial boleh, seperti itu. Jadi kategori kegiatannya apa bisa dimasukkan di sini. Nah, misalnya di sini ini PHBI, tanggal pelaksanaannya misalnya tanggal hari ini, tanggal selesai juga hari ini. Misalnya kalau satu hari, kalau satu minggu ya tanggal mulai hari ini, tanggal selesainya tanggal berapa, seperti itu. Tanggal mulainya seperti apa, kapan, tanggal selesainya kapan, seperti itu. Kemudian jumlah peserta misalnya 3.000, seperti itu. Banyak ya yang hadir. Terus kemudian jumlah panitia berapa, 50. Nah, hasil kegiatan misalnya sukses. Nah, sukses dengan catatannya nanti bisa dimasukkan di berita kegiatan, catatannya. Terus kemudian misalnya pending karena sesuatu hal kemudian tanggalnya dirubah. Gagal ya nggak jadi sama sekali, ini baru rencananya tahun depan, boleh dimasukkan. Misalnya sukses, kalau sudah berjalan ya sukses. Layanan dasar dari NU sendiri ini kan ada 4: pendidikan, keagamaan, kesejahteraan, dan kesehatan keorganisasian. Nah, kalau pengajian umum berarti layanannya ke keagamaan, disesuaikan. Jumlah dana yang digunakan misalnya pengajian ini karena pengajiannya besar, kita panggil Romo Kiai Anwar Zahid misalnya, biayanya 100 juta. Nah, boleh seperti itu. Asal dana, sumbangan, proposal, donasi, koin, bisa pakai koin NU, bisa semuanya di checklist bisa. Jadi semuanya bisa. Nah, terus kemudian berita kegiatan berjalan, misalnya berjalan dengan lancar,
dan sukses, misalnya seperti itu sajalah, atau bla 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 bla. Kalau yang punya karakter penulis ya bisa lebih panjang lagi. Kemudian yang terakhir, foto kegiatan ini maksimal 2 foto yang di-upload, yang dimasukkan ya. Foto itu hanya 2 gambar yang di-upload. Ini hanya contoh ya. Kalau sudah, simpan. Oh, masih kurang lengkap, mana yang belum lengkap? Oh, pelaksanaan. Ini pelaksananya ini siapa? Kalau misalnya muslimat ya muslimat, kalau lembaga ya lembaga apa seperti itu. Ini kita coba NO ya pelaksananya. Jadi ini tadi contoh. Kalau kita belum lengkap ya, kalau misalnya belum lengkap itu tidak bisa diisi. Jadi misalnya tadi nah, silakan lengkapi form terlebih dahulu karena ini wajib diisi semua. Nah, kita isi dulu. Nah, misalnya pesertanya 3000. Nah, iya, ini seperti ini hasilnya. Kalau ternyata setelah ini kok, oh ternyata salah, tanggal pelaksanaannya salah, kita edit lagi di menu icon pensil tadi, simpan. Nah, sudah. Kalau mau tambah lagi, misalnya tambah kegiatan lagi boleh, tambah kegiatan lagi di sini boleh, tambah kegiatan sebanyak-banyaknya. Nah, nanti bisa dilihat di sini list kegiatan yang sudah saya masukkan ada berapa, seperti itu. List semua kegiatan dari mulai PW, MWC, PC semuanya ada di sini jadi satu. Yang bagi rekan-rekan yang sudah menambahkan kegiatannya semuanya ada di sini ya. Saya kira untuk kegiatan sudah cukup jelas. Kita lanjut ke penyimpanan code. Penyimpanan code ini sama halnya kita menggunakan Google Drive. Ya, ini kita buat folder baru, misalnya contohnya foto kegiatan 2 ya. Terus kemudian kita isi fotonya, upload file. Pilih filenya, kemudian ini tidak harus foto semua ya, misalnya arsip-arsip, data-data apa, data SK atau apapun, surat menyurat bisa diupload di sini, bisa diupload di sini semuanya ya, upload gitu aja. Udah selesai. Itu hanya kita tidak di sini tidak disarankan untuk mengupload file-file di luar keorganisasian seperti itu. Kemudian program kerja ini program kerja dari ranting atau MWC masing-masing, bisa ditambahkan sendiri. Nah, untuk penulisan di sini karakter yang diperbolehkan yaitu maksimal 200 karakter termasuk spasinya, jarak antar kata. Ini berarti misalnya peringatan PHBI layanannya apa, keagamaan atau apa, keorganisasian pendidikan boleh pendidikan, PHBI keagamaan saja. Kemudian tambah lagi misalnya pelatihan pembuatan pupuk organik misalnya. Nah, ini maksimal 200 karakter ya, maksimal. Ini keagamaan, misalnya keorganisasian, pendidikan. Sudah terlaksana apa belum? Nah, misalnya sudah terlaksana, buat sudah terlaksana. Ini misalnya sudah terlaksana, buat sudah terlaksana. Perbedaannya kalau sudah terlaksana berwarna hijau, kalau belum terlaksana berarti berwarna biru, seperti itu. Mungkin
ini semuanya saya kira sahabat-sahabat admin baik itu ranting maupun MWC bisalah untuk mulai aktif menggunakan Sipnu agar NO ini betul-betul bisa terkonsolidasi dari atas hingga bawah. Mungkin itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.